Oke. Kepada ahli, tadi ahli sudah menjawab ya pertanyaan dari majelis ini kaitannya dengan tindakan yang sedang dijalankan ini adalah tahap restoratif ya. Dan ahli juga menjelaskan tadi ada fisioterapi motorik, itu yang pertama ya. Itu dilakukannya di rumah atau harus di tempat yang memiliki fasilitas, ahli? Waktu awal itu campur di rumah dan di fasilitas terapi di rumah sakit. Nah, setelah bulan kedua lebih banyak dilakukan di rumah. Lebih banyak dilakukan di rumah. Kalau waktu di rumah sakit kan pasti ini masih tim dari Mayapada yang melakukan supervisi ya. Kalau sekarang itu kita minta bantuan dari fisioterapis yang mengerjakan di rumah. Oh, fisioterapis mengerjakan di rumah. Apakah maksud saya apakah itu masih terintegrasi dengan dokter juga ya? Ya. Yang mengawasi itu ya. Jadi fisioterapinya nanti memberikan report ya. Betul. Kepada dokter atau tim dokter di Mayapada? Biasa kita tim dokter ya. Baik. Itu yang pertama ya. Fisioterapi motorik itu dilakukan 1 bulan sekali atau fisioterapi motorik itu hampir setiap hari dilakukan. Setiap hari dilakukan ya. Sampai sekarang juga masih? Sampai sekarang masih dilakukan. Sampai sekarang. Dan berarti dokter menerima laporannya itu setiap hari atau? Enggak, setiap kali kontrol. Hah? Oh, setiap kali kontrol. Pada saat kontrol nanti baru dapat laporannya ya. Dan kontrolnya 1 bulan 1 kali? Sementara saya bikin begitu. 1 bulan 1 kali. Apakah ada yang lebih dari itu selama ini ya, lebih dari sebulan 1 kali diperlukan? Karena kan kita sudah bikin program, baik, dan itu memang lebih banyak dihabiskan di rumah sebagai latihan adaptasi. Makanya saya hanya minta kontrol 1 kali sebulan. 1 kali sebulan ya, betul. 1 kali sebulan. Oke, terus ada juga okupasional terapi. Ya, betul. Okupasional terapi ini dilakukan oleh terapis juga? Betul. Jadi fisioterapis itu masing-masing punya keahliannya. Yang untuk motorik sama okupasional beda orangnya, sesuai dengan keahliannya. Beda orang. Dan ini dilakukan setiap hari juga? Biasanya dilakukan setiap hari. Biar lebih jelas, dokter, ahli, setiap hari atau tidak? Setiap hari dilakukan. Untuk yang korban anak ini? Betul. Fisioterapis itu dilakukan di bawah supervisi daripada fisioterapis dan juga dilakukan secara mandiri dan bantuan daripada orang terdekat. Jadi maksimal dilakukan terapinya. Baik. Oke, itu juga berdasarkan saran dari Mayapada ya. Kemudian ada psikolog terapis. Ini psikologis terapi ya. Nah, ini untuk belajar ya mentalnya ya. Ini dilakukannya bagaimana, Dok? Itu dilakukan di bawah arahan daripada psikolog. Di psikolog ya. Jadi memang anak ini harus datang ke fasilitas yang ada psikolognya ya. Betul. Ini dilakukan setiap hari atau? Biasa psikolog punya program masing-masing. Jadi ya, itu psikolog yang ngerti bagaimana melakukannya. Apakah ini juga disupervisi oleh Mayapada juga memberikan laporan? Dia disupervisi sama psikolog. Jadi psikolognya kalau nggak salah itu di luar dari Mayapada. Oh, di luar ya? Betul. Tapi kita yang meminta untuk ada supervisi daripada psikolog. Tapi ini saran dari dokter ya? Betul. Oke. Kemudian untuk kedepannya, Dok, apakah anak ini memerlukan biaya kerjasama perawat 24 jam? Sementara iya. Sementara iya. Baik. Apakah itu sekarang juga dilakukan? Masih dilakukan. Itu perawatnya dari Mayapada yang ditugaskan ke? Perawatnya perawat home care dari lembaga. Dari lembaga. Oke, dokter juga mengetahui itu ya? Ya. Baik. Kemudian apakah ada biaya bed elektrik? Bed elektrik ini biasanya disewa ya kalau di rumah sakit ya? Di rumah sakit ya memang punya rumah sakit. Baik. Apakah itu diperlukan menurut dokter dalam? Waktu awal pulang iya. Waktu awal pulang iya. Karena kan yang sembari latihan mobilisasi. Oke. Tapi apakah itu diperlukan sampai 5 tahun ke depan? Kalau 5 tahun ke depan sih kayaknya sih belum tentu diperlukan. Belum tentu diperlukan ya. Oke. Nah, selain dari tahap restoratif ini, apakah ada penanganan khusus nih terhadap
otaknya. Sementara kita masih memberikan obat-obatan sesuai dengan gejala yang dia punya. Obat-obatan aja ya. Betul. Tapi tadi stem cell nggak perlu lagi, Kita sih masih observasi dulu sih. masih observasi ya. Terus apa lagi dok kira-kira tindak obat-obatannya itu kira-kira ada berapa macam obat dan untuk apa aja? Obat-obatan itu sih lebih banyak sekarang untuk bagaimana mengontrol emosinya, mengontrol kejangnya, ya. Karena sewaktu masuk itu dia kejang hebat. Kita harus merujuk ke rumah sakit yang lain misalnya. Ada, Ya. ada. Seperti apa itu dok? Jadi SOP itu gini. Ya. Jadi kita mencocokkan dengan kondisi pasien. Baik. Alasan rujuk itu cuma satu, biasa ada beberapa. Satu, permintaan keluarga. Ketika permintaan keluarga dia pengen rujuk, maka kita akan langsung menelpon ke rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit tersebut approve, kita akan langsung fasilitasi semua perpindahan dari Mayapada ke rumah sakit tersebut. Itu SOP-nya. Jadi itu semua akan dibantu dengan ambulans, dokternya ada yang mendampingi, dan semua obat-obatan dan semua yang sudah kita kerjakan pun kita lampirkan dengan detail. Jadi rumah sakit yang menerima pun tahu apa yang sudah kita kerjakan di Mayapada. Ya, itu satu SOP untuk permintaan dari keluarga pasien. Betul, termasuk kalau misalnya kita harus merujuk karena kita tidak memiliki obat atau kita tidak memiliki alat canggih yang kita tidak punya, kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan melihat rumah sakit mana yang capable, kita akan langsung kontak rumah sakitnya dan kita akan melakukan proses perpindahan dengan informasi yang sudah kita lakukan sedetail mungkin. Baik, kalau untuk SOP di Mayapada sendiri berapa lama itu dok? Karena kan kalau mengetahui alat-alat yang dimiliki kan kita tahu sejak lama pastinya kan? Betul, secepatnya. Secepatnya. Begitu kita merasa kita mampu, kita akan kerjakan dengan parameter yang objektif. Tetapi memang kalau kita bisa harus melakukan sesuatu prosedur di mana kita tidak bisa atau alatnya tidak ada, kita akan langsung kasih keluarga, biarkan keluarga yang putuskan. Baik. Oke. Ya, sementara cukup ya, Bu. Terima kasih majelis.